bersuci atau bersuci dari segala kotoran itu disebut sebagai toharoh. Nah, kemarin kan sudah sampai dengan macam-macam alat bersuci itu dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Kita bersuci lahiriah, dan yang nomor dua apa ada? Bersuci batiniyah. Ya, jadi bersuci itu ada dua, yaitu secara lahiriah dan secara batiniyah. Yang secara lahiriah itu dibagi menjadi dua. Yang satu bersuci dari atas untuk berusaha membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau tempat tertentu. Jadi ada yang secara lahiriah itu berarti secara yang terlihat atau yang nampak itu disebut sebagai bersuci secara lahiriah. Dan yang kedua itu bersuci secara batin. Jadi batin itu berarti yang ada di dalam hati, itu secara batiniyah. Nah, terus kita lanjutkan ya. Terus sekarang ya, macam-macam alat bersuci. Sekarang yang meneruskan ya. Kemarin kan pengertian toharoh dan macam-macam alat untuk bersuci. Sekarang macam-macam alat untuk bersucinya itu ada 4. Yang pertama itu ada air tohir atau disebut sebagai air yang mensucikan. Yang nomor 2 ada air tohir ghairu mutahhir, yaitu air yang suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Yang ketiga adalah air makruh atau air musyamas. Dan yang nomor 4 adalah air mutanajis atau air bernajis. Nah, yang pertama kita bahas di sini itu adalah air mutlak atau yang disebut sebagai air suci. Nomor 1 itu air mutlak dan bisa disebut sebagai air suci. Jadi air mutlak atau air suci itu merupakan air yang bisa digunakan untuk berwudu. Misalnya air suci itu kan ada apa aja? Ada air sungai, ada air mata air, ada air sumur, ada air salju, ada air hujan. Nah, itu termasuk air yang suci, dan air itu bisa digunakan untuk berwudu. Misalnya lagi ada air, misalnya air sungai itu juga bisa, walaupun misalnya air sungai itu kan hujan, dan itu kan berarti kan air yang menjadi coklat itu tetap bisa digunakan untuk bersuci, karena air itu merupakan air yang suci, mensucikan. Sekarang yang nomor 2 yaitu air tohir ghairu tohir atau air mutlak, yaitu air yang apa ya? Suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Dan yang nomor 2 itu air tohir mutahhir, yaitu air suci yang tidak bisa untuk mensucikan. Itu ada 2, yaitu yang pertama itu ada 2 jenis. Jadi air mutlak itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya, sehingga air itu tidak berubah salah satu sifatnya, rasa,
dipanaskan pada terik matahari dari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, tembaga, aluminium yang masing-masing benda logam itu bisa berkarat. Jadi air musyamas itu air yang tidak bisa untuk bersuci, karena air itu misalnya ada air di dalam ember, terus air itu terkena panas, maka air itu akan menjadi air makruh, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun air itu misalnya air hujan, tapi misalnya air hujan terus ada di dalam ember, terus ember itu terkena sinar matahari selama beberapa, misalnya dari pagi sampai siang, itu juga tidak bisa untuk bersuci. Walaupun air itu aslinya suci, karena terkena terik matahari maka itu disebut sebagai air makruh, dan airnya itu tidak bisa digunakan karena khawatir menimbulkan suatu penyakit. Jadi misalnya ada air panas, ada air yang panas, terus terkena ada air terus terkena panas matahari, maka air itu tidak bisa digunakan. Sekarang yang nomor 4 yaitu air najis. Air bernajis yaitu apa? Air suci yang telah bercampur dengan najis. Jadi misalnya ada air itu kan dibagi menjadi dua, apa aja? Air sedikit dan air banyak. Nah, itu yang pertama yaitu air yang sedikit, yaitu air yang kurang dari dua kola. Ukurannya itu setara dengan berapa? Kurang dari 216 liter, itu disebut sebagai air sedikit. Karena yang nomor 2 yaitu air banyak. Air banyak yaitu air yang lebih dari 2 kola. Jadi misalnya air yang kurang dari 2 kola, terus air itu terkena misalnya ada bangkai tikus, maka air itu akan menjadi najis. Kalau itu air sedikit. Kalau air banyak, misalnya terkena bangkai tikus, dengan syarat tidak berubah rasa, warna, dan bau, maka air itu tetap dihukumi sebagai air suci, walaupun itu air terkena bangkai. Tapi kan airnya kan banyak, jadi nggak apa-apa. Misalnya air sedikit tidak boleh. Dan yang 5 yaitu air mustakmal, itu air yang mustakmal, yaitu air apa? Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena apa? Karena air itu tidak berubah sifatnya, maka hukumnya tidak bukan najis alias tetap. Yang nomor 5 itu air mustakmal, air yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warna. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan telah terkena kotoran atau najis sehingga dapat mengganggu kesehatan. Nah, contohnya misalnya apa? Misalnya kita berwudu, terus air wudu yang kita gunakan itu dikasihkan ke dalam ember. Nah, setelah di dalam ember nanti dipakai oleh orang lain, nah itu tidak boleh. Itu disebut sebagai air mustakmal, tidak boleh digunakan. Sekarang yang nomor 3 yaitu debu. Selain ada air juga ada debu. Sini debu itu berarti, kalau debu itu sebagai debu atau tanah digunakan untuk bertayamum. Tayamum dilakukan jika tidak ada air atau berhalangan memakai air, misalnya rumah sakit atau musafir. Jadi debu itu digunakan untuk bersuci dengan cara bertayamum. Kalau dengan cara menggunakan air itu disebut sebagai wudu, dan jika menggunakan debu itu disebut sebagai tayamum. Terus yang nomor 7 itu bisa batu dapat digunakan untuk bersuci atau beristinja ketika tidak ada air istinja, yaitu apa? Membersihkan kubur setelah buang
beristinja. Kan kalau wudhu itu bisa untuk menghilangkan najis, misalnya mau sholat itu bisa berwudhu, kalau enggak menggunakan debu yang disebut sebagai tayamum. Kalau debu, kalau istinja itu yang digunakan untuk bersuci, dan itu menggunakan batu. Dan batu yang paling sedikit digunakan ketika bersuci itu berapa batu? Tiga. Misalnya kok 3 belum bersih, itu bisa menggunakan 8. Kalau enggak ya lebih dari 3, misalnya 3 belum mantap itu lebih dari 3, misalnya 3 kok udah bersih, itu tidak apa-apa. Pertanyaan? Tidak ada. Sekarang saya memberi pertanyaan. Yang disebut sebagai air mustakmal minta, yaitu air yang jadi air mustakmal yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warna. Contohnya apa? Misalnya air yang digunakan setelah berwudu. Kita wudu terus air itu digunakan kepada orang lain lagi untuk berwudu, itu juga tidak boleh disebut sebagai air mustakmal. Yang nomor 2 sekarang yang disebut sebagai air suci atau air mutlak, yaitu apa saja? Air mutlak atau disebut air tohir, mutahhir, yaitu air suci yang mensucikan, yaitu air yang masih asli atau belum tercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkena najis. Diulangkan, air mutlak yaitu air yang jadi air mutlak atau air tohir mutahhir itu air yang asli atau belum tercampur dengan benda lain dan tidak terkena najis, itu disebut sebagai air mutlak. Kalau air tohir mutahhir apa mungkin? Air yang suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan, itu disebut sebagai air tohir wairu mutahhir. Jadi ada 2, yaitu air suci yang dicampur dengan benda suci, misalnya air kopi atau air teh atau air apa yang dicampur. Kalau yang air tidak bercampur dengan apa-apa itu disebut sebagai air mutlak. Kalau air yang sudah bercampur itu disebut sebagai air tohir mutahhir. Terus air makruh apa nih? Air makruh yaitu jadi air makruh itu bisa disebut sebagai air musyammah, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, tembaga, aluminium, dan masing-masing benda itu bisa berkarat. Jadi air mustakmal itu air yang berasal dari benda-benda yang berkarat, itu disebut sebagai air mustakmal. Sekarang debu itu bisa digunakan bersuci dengan cara bertayamum. Kalau tayamum itu berarti kan ada rukun tayamum ada 2 ya. Jadi debu itu bisa digunakan untuk bersuci. Jadi tayamum itu ada 2 rukun, yaitu yang pertama itu niat, terus yang kedua itu membasuh muka dan membasuh tangan. Jadi bedanya